Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egita. Saya dari kelas 11B. Di sini saya akan menjelaskan upaya Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Di sini saya memilih upaya pertempuran Medan Area. Tahukah kalian semua pertempuran Medan Area? Pertempuran Medan Area merupakan suatu peristiwa perlawanan rakyat Indonesia kepada sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Mulanya, pemerintah Indonesia di Sumatera Utara menyambut baik kedatangan pihak sekutu. Tetapi, sikap baik Indonesia ini nyatanya tidak dihargai. Sebagai gantinya, memancing berbagai konflik. Di mana insiden pertama terjadi di sebuah hotel yang terletak di Jalan Bali, Medan. Pertempuran Medan Area terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945. Pada saat itu, pihak sekutu menginjak-injak serta merampas-rampas lencana merah putih yang digunakan pemuda Indonesia. Insiden inilah yang menjadi titik awal terjadinya pertempuran Medan Area. Insiden lencana sekaligus menandai pula dimulainya pertempuran Medan Area. Hotel ini sendiri kemudian diserang serta dirusak oleh pemuda. Dalam insiden ini, 96 orang mengalami luka-luka, di antaranya adalah orang-orang Nica. Insiden ini juga menjalar di beberapa kota lainnya seperti Pematang, Siantar, dan Barastagi. Sejak itulah, pasukan sekutu dan Nica mulai melakukan aksi teror di kota Medan. Saat pertempuran Medan Area semakin sengit, pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan besar dengan tulisan Fixed Boundaries Medan Area dari berbagai sudut pinggir kota Medan. Tindakan pihak Inggris menjadi pelanggaran kedaulatan serta tantangan bagi para pemuda. Lalu, pada tanggal 10 Agustus 1946, di Tebing Tinggi diadakan suatu pertemuan komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan ini akhirnya menghasilkan pembentukan suatu komando yang bernama Resimen Laskar. Akhirnya, pertempuran Medan Area berakhir pada tanggal 15 Februari 1947 setelah diperintah oleh Komite Teknik Gencatan Senjata untuk penghentian kontak senjata. Setelah itu, melakukan perundingan demarkasi yang definitif untuk Medan Area. Lalu, pada tanggal 14 Maret 1947, dimulailah pemasangan patok-patok serta garis-garis demarkasi tersebut. Adapun dampak pertempuran di Medan Area. 1. Terbaginya kawasan Medan oleh garis demarkasi. Yang kedua, perpindahan pusat pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Pematang Siantar. Adapun tokoh pertempuran Medan Area. Yang pertama, Ahmad Tahir. Yang kedua, Prigen. Yang ketiga, Teuku Muhammad Hasan. Yang keempat, Abdul Karim. Yang kelima, Dr. Ferdinand. Yang keenam, Soeharjo. Dan yang terakhir, ketujuh, Jenderal Soeharjo Harjowajojo. Baiklah, sekian penjelasan pertempuran Medan Area dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yustari. Saya dari kelas 11 Teknik. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah tentang upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, maka secara resmi bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun gangguan dari bangsa asing masih datang, yakni dari pemerintah Belanda. Pada tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Pertempuran Surabaya, tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Surabaya dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur, bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan
Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut maupun udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Ambarawa. Kedatangan sekutu Nica ke Semarang yang ternyata mempersenjatai tawanan perang telah memicu konflik dengan pemuda Semarang. Pada tanggal 25 Oktober 1945 pecah insiden Magelang antara TKR dan tentara sekutu. Di Ambarawa sendiri terjadi pada tanggal 22 November 1945. Pada tanggal 26 November 1945, Jenderal Sudirman memimpin pasukan dan menyodorkan taktik perang Supit, yaitu taktik pengepungan terhadap musuh seperti Supit Udang. Pada tanggal 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Bandung Lautan Api. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar TRI mengosongkan seluruh kota Bandung dan mundur ke luar kota dengan jarak 11 km. Untuk menghindari penderitaan rakyat dan kehancuran kota Bandung, pemerintah RI menyetujui untuk mengosongkan kota Bandung. Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi 3 Siliwangi menginstruksikan untuk mengungsi pada tanggal 24 Maret 1946. Malam harinya, bangunan-bangunan penting mulai dibakar dan ditinggalkan mengungsi ke Bandung Selatan. Dalam peristiwa tersebut, Muhammad Toha gugur ketika meledakkan gudang Mesiu. Upaya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. 1. Perjanjian Linggarjati. 2. Perjanjian Renville. 3. Perjanjian Rumroyen. 4. Konferensi Meja Bundar atau KMB. Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Hasil perundingan. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam persemakmuran. Pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1945, Gubernur Jenderal Haji Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947 meletuplah agresi militer Belanda 1. Perjanjian Renville, 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdur Khadir Wijoyo Atmojo. Hasil perundingan. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Rumroyen, 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Hasil perundingan. 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 3. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 4. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi Meja Bundar. Hasil perundingan. 1. Belanda mengakui RI sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RI mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kurnia, saya dari kelas 11 A1. Saya akan menjelaskan tentang upaya bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan. Upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945,
Maka secara resmi bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, gangguan dari bangsa asing masih datang yakni dari pemerintah Belanda. Pada tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran antara pihak Indonesia dengan Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, ada beberapa upaya perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui perang bersenjata. Yang pertama, pertempuran Surabaya, yang kedua, pertempuran Ambarawa, yang ketiga, pertempuran Bandung Lautan Api, dan yang terakhir, pertempuran Medan Area. Pertempuran Surabaya, tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Surabaya dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur, bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut maupun udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Ambarawa. Kedatangan sekutu Nica ke Semarang yang ternyata mempersenjatai tawanan perang telah memicu konflik dengan pemuda Semarang. Pada tanggal 25 Oktober 1945 pecah insiden Magelang antara TKR dan tentara sekutu. Di Ambarawa sendiri terjadi pada tanggal 22 November 1945. Pada tanggal 26 November 1945 Jenderal Sudirman memimpin pasukan dan menyodorkan taktik perang supit, yaitu taktik pengampungan terhadap musuh seperti supit udang. Pada tanggal 15 Desember 1945 musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pertempuran Bandung Lautan Api. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar TRI mengosongkan seluruh kota Bandung dan mundur keluar kota dengan jarak 11 km untuk menghindarkan penderitaan rakyat dan kehancuran kota Bandung. Pemerintah RI menyetujui untuk mengosongkan kota Bandung. Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi 3 Siliwangi menginstruksikan untuk mengungsi pada tanggal 24 Maret 1946. Malam harinya, bangunan-bangunan penting mulai dibakar dan ditinggalkan mengungsi ke Bandung Selatan. Dalam peristiwa itu, Muhammad Toha gugur ketika meledakkan gudang Mesiu. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Pihak Inggris dan Nica melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur republik yang berada di kota Medan. Para pemuda membalas aksi-aksi tersebut. Setiap usaha pengusiran dibalas dengan pengapungan. Pada bulan April 1946, tentara Inggris mulai berusaha mendesak pemerintah RI keluar kota Medan. Gubernur markas divisi TKR, wali kota RI pindah ke Pematang Siantar. Dengan demikian, Inggris berhasil menguasai kota Medan, namun perjuangan terus dilakukan di Medan Area. Nah, selain upaya perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui perang bersenjata, adapun upaya perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi, yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumrayyan, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Perjanjian Linggarjati 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Hasil perundingan, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam persemakmuran. Nah, serta pelanggaran perjanjian, pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda I. Perjanjian Renville 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat UUS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyatmojo. Hasil perundingan, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.
Perjanjian Rumroyan 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Hasil perundingan: 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 3. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 4. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi Meja Bundar. Hasil perundingan: 1. Belanda mengakui RI sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.